Siapa yang hari ini teriak-teriak turunkan Jokowi padahal menikmati jalan tol? Menjelek-jelekan Bapak Jokowi padahal menikmati bantuan langsung. A few moments later. Gak mau pulang, belum jadi bayar. Gak mau pulang, karena belum dibayar. Gak mau pulang, karena belum dibayar. Gak mau pulang, karena belum dibayar. Yap, tadinya sudah merasa keren dengan pidatonya yang berapi-api, bahkan sampai-sampai terlihat urat lehernya mau putus karena saking semangatnya. Tetapi naasnya, yang putus adalah urat malunya. Semua ini adalah kesalahan yang merekam situasi tersebut. Seharusnya momen-momen terakhir nggak usah direkam lagi karena akan terbongkar kebohongan-kebohongan yang kalian bangun. Bahwa yang hadir di tempat itu adalah orang-orang bayaran. Kasihan gerombolan Mulyono ini. Nah, sahabat-sahabat, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut. Bagaimana sindiran-sindiran para netizen terkait dengan Pak Mulyono pasca pulang dari Solo. Bahkan para netizen juga memperdulikan menyanyikan sebuah lagu yang unik untuk Pak Mulyono ini. Untuk itu langsung saja kita simak videonya seperti apa, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan. Pulang kampung bareng tampil tenang. Nah, momen yang mengharukan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah. Aduh. Bang, saya pendukung Pak Prabowo, tapi saya kritik Jokowi. Lah, saya dibilangnya anak abah. Pendukung Jokowi memang kayak gitu. Tetangga saya aja, mak bapaknya mengkritik Jokowi, dibilangnya anak abah. Apa nggak durhaka tuh anak yang kayak begitu? I love you bahasa Inggris. Tukang kayu makin bengis. Nonton konser pergi ke kasir. Mau lengseng masih jual pasir. Mau lengseng masih jual pasir. Kursi empuk buat keluarga. Utang numpuk ditambah riba. Rakyat bingung makin kepalang. Pulang kampung ninggalin hutang. Pulang kampung ninggalin hutang. Makan bakso panasnya ngebul. Muka desu kan ngibul. Media nanya jawabnya apa? Yang ndak tahu kok tanya saya. Yang ndak tahu kok tanya saya. Baru juga dilantik udah langsung menguliti kerjaan Mulyono. Pak Mulyono diulti Prabowo. Lihat videonya. Jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, Berani ya Pak terlalu Prabowo. cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Lah, kalau kita mah sadar Pak, kita tahu kalau kondisi negara kita itu emang sedang nggak baik-baik aja. Kita itu tak sekatarak dan sebotol ternak Mulyono yang nggak mampu melihat keadaan. Taunya cuma bagus, keren, berprestasi, bansos, cuma untuk menyenangkan Mulyono.
Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Coba aja kalau kami yang bicara seperti itu Pak, pasti akan dikatain Anak sakit abah. hati lah, anak abah lah. Dan tak lupa saya juga ingin mengucapkan selamat atas dilantiknya Bapak sebagai Presiden. Semoga amanah, bekerja untuk rakyat, dan ingat atas janji-janjinya. Penyembah Mulyono nggak bisa membedakan IKN mangkrak atau tidaknya. Jangankan untuk membedakan antara mangkrak atau tidaknya IKN, untuk membedakan antara tahu dengan tai juga mereka tidak tahu. Tepat tanggal 20 Oktober itu dimana lengsernya Bapak Mulyono ya. Tapi yang jadi heran, di detik-detik lengsernya Bapak Mulyono ini selalu membuat kebijakan yang menyusahkan masyarakat ya. Seperti jaminan kesehatan mantan menteri ditanggung sekeluarga oleh APBN negara, yang dimana APBN negara itu mayoritas dan besar karena pajak masyarakat. Simpelnya gini, Gila. kesehatan menteri dan mantan menteri itu ditanggung masyarakat Indonesia. Udah gitu aja, simple banget gitu aja. Tambah lagi pensiunan seumur hidup Bapak Jokowi sebesar 60 juta yang dimana ditanggung oleh masyarakat juga. Yang di samping itu juga ada tunjangan perumahan anggota DPR sebesar 50 juta per bulan yang dimana itu ditanggung oleh masyarakat juga. Dan gak kalah juga ketika semua fasilitas dan tunjangan-tunjangan selama mereka pensiun kerja ditanggung rakyat, rakyat juga harus menanggung utang-utang yang mereka buat. Dan pada akhirnya semua akan dibebankan ke masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia disuruh saling bahu-membahu dalam hal kesehatan dengan program yang dibuat pemerintah bernama BPJS Kesehatan, di mana masyarakat membayar iuran itu tiap bulan untuk membantu sesama masyarakat. Tapi yang gilanya pemerintah tidak membantu apa-apa, tapi difasilitasi oleh masyarakat. Di samping itu juga masyarakat diminta untuk saling bahu-membahu untuk mendapatkan rumah tinggal untuk masyarakat yang melalui program Tapera, yang dimana rumahnya aja belum ada. Tapi balik lagi, setiap masyarakat saling bahu-membahu, mereka penjabat-penjabat tidak ada kontribusinya apa-apa tentang perumahan masyarakat, malah mereka difasilitasi dengan tunjangan 50 juta per bulan. Yang gua heran, Ngeri. BPJS Kesehatan, Tapera, program macam lainnya yang mengatasnamakan masyarakat, kenapa dananya harus disimpan di pemerintah? Emang mau dikemanain dulu itu duitnya? Oke, fine, kita menanggung kesehatan seluruh keluarga mantan menteri. Apakah dia ke rumah sakit harus antri seperti kita pakai BPJS? Tentu enggak, padahal kita yang memfasilitasi mereka. Tapi kita yang tiap bulan bayar sekian banyak, bayar dengan dalih saling nolong-menolong, ke rumah sakit harus antri, pergi subuh pulang sore. Itu enggak apple to apple, itu enggak adil dan itu enggak fair, monyet. Tunjangan perumahan anggota DPR 5 juta per bulan dikali 5 tahun bisa beli 3 rumah dinas untuk pribadi. Mereka sadar nggak banyak masyarakat yang tidur di gerobak-gerobak tiap malam, banyak masyarakat yang tidur di kolong jembatan, banyak masyarakat yang tidur di pinggir-pinggiran sungai. Mereka mikir nggak ke situ? Mereka peduli? Enggak. Pada akhirnya semua akan dibebankan ke masyarakat, semua. Dan di pemerintahan yang baru ini banyak tambahan menteri-menteri dan wakilnya dan juga staf-stafnya yang banyak, padahal negara lagi merugi. Kalau konsep perusahaan, di mana perusahaan merugi itu pasti ada pengurangan karyawan. Nah ini terbalik, negara rugi, karyawannya atau petugas-petugas menterinya bukan dikurangin, malah ditambah. Ya makin rugi monyet, makin rugi. Malah menterinya yang diambil menteri-menteri yang lama yang gak becus kerja, yang cuma sibuk klarifikasi masalah, gak menimbulkan solusi apapun. Ini yang dinamakan Indonesia Emas, menuju Indonesia Emas. Kayaknya bener nanti kata-kata Pak Prabowo 2030 kayaknya bubar nih negara. Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen ataupun sindiran-sindirannya. Saya kira cukup lucu dan cukup cerdas dan mampu membuat Pak Mulyono dan juga para pengikut-pengikutnya lagi dan lagi kepanasan tentunya. Nah kemudian apa yang menjadi kelakuan Pak Mulyono semasa menjabat, terlebih lagi di akhir-akhir jabatannya ini, semakin menunjukkan bahwa sebenarnya tujuan Pak Mulyono ini hanya
bagaimana agar bisa memperkaya dirinya dan juga memperkaya keluarga-keluarganya, tidak untuk berpikir bagaimana untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau ada yang menyanjung sampai hari ini, itu tidak lain dari para budak-budaknya atau penyembah-penyembah. Seperti yang ada di video awal tadi yang saya tampilkan. Niatnya ingin ngibulin rakyat lagi dengan membuat skenario. Seolah-olah berkumpul satu gerombolan yang mengatasnamakan rakyat, memberikan pembelaan terhadap Pak Jokowi atau Pak Mul. Tetapi pada akhirnya terbongkar karena ada yang merekam di akhir-akhir acara tersebut yang berteriak tidak mau pulang karena belum dibayar. Saya kira ini sesuatu hal yang blunder yang dilakukan oleh para penyembah Mulyono. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga apa yang saya up bisa bermanfaat dan sahabat-sahabat terhibur. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.